Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita mau memahami kesaksian Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian yang bukan berdasarkan dirinya sendiri, tetapi kesaksian yang didasarkan pada pribadi-pribadi lain. Karya Yesus itu menjadi saksi bahwa dia adalah utusan. Karya bukan untuk dirinya sendiri, karya bukan untuk keselamatannya sendiri, tetapi untuk orang lain. Karya Yesus adalah karya kasih Allah. Itulah yang bisa kita tangkap ketika kita membaca Injil Yohanes hari ini yang cukup panjang, yaitu bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Namun saya paling tidak melihat pokok-pokok dalam perikop ini, yang dimulai dari kata-kata Yesus sendiri dalam ayat 31 yang berbunyi demikian. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau demikian, siapa yang membenarkan kesaksian Yesus? Maka Yesus menunjuk pada 3 kesaksian yang berasal dari bukan dirinya sendiri. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Maka dalam ayat 33 kita menemukan kata-kata ini. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi walaupun kesaksian itu berasal dari Yohanes Pembaptis, yang dikenal sebagai Nabi Allah, orang-orang juga tidak percaya. Itulah masalahnya. Hal itulah yang juga ketika Yesus ditanya, apakah kamu Mesias? Kalau menjawab iya, pasti dia akan dirajam. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepadanya itu dengan sebuah pertanyaan kembali. Yohanes Pembaptis itu baptisannya berasal dari Allah atau dari manusia? Kemudian mereka berunding. Kalau berasal dari Allah, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Mungkin kata Yesus demikian. Kalau dikatakan berasal dari manusia, kita bertentangan dengan pendapat orang banyak, karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri hidup Yohanes, dan Yohanes dikenal sebagai Nabi Allah. Maka kesaksian dari orang lain pun tidak diterima juga, tetapi kesaksian itu benar. Dan kesaksian yang kedua adalah kesaksian tentang karya Yesus sendiri. Maka dalam ayat 36 Anda bisa melihat kata-kata ini. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Membangkitkan orang mati, apakah itu tidak cukup bahwa ia berasal dari Allah? Mengusir setan, apakah itu tidak cukup untuk mengatakan Yesus berasal dari Allah? Maka ketika Yesus ditentang, kemudian juga membuat hoax bahwa Yesus mengusir setan karena kuasa Beelzebul, Yesus kemudian menjawabnya dengan sederhana. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah murid-muridmu mengusir setan? Jawaban itu pun juga tidak membuat mereka percaya. Maka ada kesaksian yang lain, yang lebih besar, yaitu dalam hukum atau kitab Taurat. Maka dalam ayat 46 Anda bisa menemukan kata-kata ini. Jikalau kamu percaya kepada Musa, kata Yesus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Musa dipercaya menulis kitab Taurat atau hukum Tuhan.
Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Maka Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dan kalau kita melihat perumpamaan Lazarus, Yesus paling tidak menyentil ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Ketika mereka tidak percaya pada pewartaan para nabi, maka Yesus berkata, mereka pun tidak akan percaya sekalipun atau diyakinkan sekalipun oleh orang-orang yang bangkit dari antara orang mati. Itu jawaban orang kaya yang berpakaian ungu ketika meminta kepada saudara-saudaranya untuk diberitahu supaya mereka bertobat. Tetapi jawaban Yesus seperti tadi. Kalau mereka tidak percaya akan nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka pun juga akan tidak diyakinkan oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Dan itu juga terbukti. Kebangkitan Yesus tidak juga membuat mereka mengerti bahwa Yesus berasal dari Allah. Maka bait pengantar Injil hari ini cukup membesarkan hati kita, yang berbunyi demikian. Betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iman itu sungguh suatu anugerah. Tidak karena membaca sebuah kitab orang menjadi percaya. Tidak karena orang membaca kitab Taurat langsung begitu orang percaya kepada Yesus yang membuat perjanjian baru. Maka kata Yesus ini benar. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara, inilah kebanggaan orang-orang pilihan, terutama dalam masa Prapaskah ini. Kalau demikian, ungkapan apa dari kebanggaan itu? Mungkin Anda bisa memilih ungkapan kebanggaan itu untuk hadir dalam komunitas-komunitas Katolik. Itulah komunitas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mungkin Anda hadir dalam pertemuan-pertemuan APP. Disitulah ada komunitas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berkunjung kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang perlu kita teguhkan. Disitulah terdapat umat-umat pilihan. Juga ketika amal kasih Anda lakukan terhadap orang-orang lain yang bukan seiman, disitulah ada kebanggaan bahwa kami ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk membangun kesejahteraan bersama. Amin.